Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum ini tadi pelajaran apa? PK. Gimana, seru? Seru. Asik ya? Asik. Oke, terus selanjutnya kali ini gimana pelajaran PK? Namun sebelum pembelajaran dimulai, saya minta salah satu untuk memimpin doa ya. Jadinya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran yang akan kita baca. Oke, coba ini yang mau memimpin doa. Oke, silakan. Siap juga memulai untuk belajar pada pagi ini. Pada kita berdoa sesuai pertanyaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Dari yang sudah memimpin doa. Untuk kali ini, pertemuan kali ini kita langsung ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Kita akan membahas tentang jiwa kepemimpinan. Ada yang jadi pemimpin di sini? Nah, ketua kelas, pimpinan organisasi, ketua ekskul, apa? Ayo tunjukkan lah. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya Mas Dari. Yang lain? Kelas angkatan ini harus dengarkan betul-betul ya. Apa sih sebuah kepemimpinan dan bagaimana cara melaksanakannya, apa saja model-model kepemimpinan. Nah itu nanti Mas Dery bisa melaksanakannya di lingkup kecilnya, yaitu di lingkup kelasnya, dan nanti ada Mas Akna nanti di lingkup besarnya, yaitu di satu sekolah ya. Untuk memahami jiwa kepemimpinan, nah itu tujuannya nanti adalah dapat memahami yang disebut pemimpin, dapat mengenal fungsi tugas kepemimpinan serta gaya yang nanti modelnya kepemimpinan. Yang pertama ini kepemimpinan adalah proses yang kompleks dan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Memahami esensi kepemimpinan, fungsinya, dan berbagai gaya kepemimpinan dapat membantu kita menjadi pemimpin yang efektif. Di sini ada efektif dan inspiratif. Nah, seorang pemimpin itu harus punya ini dua, bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya secara efektif dan mampu menjadi inspirator. Kalau orang berarti inspirator. Selanjutnya, nah ini ada pemimpin, ada ketua, ada kepala. Bedanya apa? Coba kita terus dulu. Kalau pemimpin, Mas Akna dibaca itu orang yang dapat mempengaruhi kelompok untuk melakukan usaha bersama guna mencapai tujuan. dan kami pahami dulu ketuanya, ketua kelas dari Seorang yang digunakan dalam kelompok untuk mewakili permintaan jawab atau kelompoknya. kami dulu, oke? Kepalanya Jawa nanti ya. Mungkin aslinya itu Jawa itu ya. Nek kata Pak TNI, jika jenderal itu bintang 4, ibu jenderal itu dari bintang 5 kan. Nah, ini kalau yang cewek ini kepalanya siapa ini? Kayak itu dulu. Banyak ya. Karena apa? Seorang yang Mengepalai kelompok atau unit untuk memimpin kelompok atau unit sampai tujuan. Nah, ini kita ambilkan dari substansinya. Kira-kira perbedaannya gimana? Gimana? Ayo, kita dulu. Kira apa? Yang bisa tunjukkannya. Tunjukkannya kalau di Arab. Bisa dijawab bisanya bebas, nggak ada hukuman. Ayo, pertama dulu
Dari yang tiga itu Pak. Ya, Menurut saya itu dari ketiga-tiganya itu hampir sama. ya betul. Maknanya juga hampir sama. Mungkin kan artinya di atas, maksudnya untuk menjadi pimpinan dari suatu kelompok. Maksudnya kita itu harus harus mengikuti suatu pemimpin tersebut. Kayak misal pemimpin juga harus mengatur suatu kelompok itu dengan baik, harus mengerjakan juga. Dan dengan kepala itu kan menepalai suatu kelompok, sama dengan pemimpin. Jadi menurut saya itu pemimpin sama kepala sama. Jadi itu kan juga untuk mencapai tujuan. Jadi sama-sama mencapai tujuan. Untuk ketua itu menurut saya lebih ya sama seperti sama kepala itu, menurut saya lebih bertanggung jawab dan juga mengkoordinir suatu kelompok tersebut. Oke. Dari yang jadi Bapak jelas. Kira-kira bedanya apa? Ada bedanya? Next. kalau kepala itu bekerja bersama keluarganya. Kalau pemimpin itu tentang itu keluarganya mungkin ada yang besar. Kalau ketuanya, Kalau ketua itu untuk makan pagi dari dan pola kelompok. kasih keterangan. Ini Mbak Siva, Siva. Perbedaannya persamanya tentang bisa melihat perbedaan antara ini. Sama samanya nanti siapa? Saya itu pemimpin ketua gempa ya seperti sebenarnya menjadi semangat tapi sama mungkin beda dari penanganan pemimpin ketua dan kepala. Tapi untuk pengertiannya menurut saya itu lebih sama ya, seperti pemimpin ketua kepala kan dalam suatu kelompok atau unit pasti dia itu diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk memimpin atau mengetuai unit kepala dan unit apa. Juga untuk kata pemimpin ketua kepala sama mereka sama-sama yang kami atas. Perbedaannya di mana? Tadi sudah disebutkan. Sini mempengaruhi. Seorang ketua atau kepala belum tentu mampu mempengaruhi lingkungannya, ya atau kelompoknya. Contohnya Mas Dery sebagai ketua kelas, dia belum kalau cuma sebagai ketua kelas tapi tidak memiliki kepemimpinan, dia tidak akan mampu mempengaruhi satu kelasnya. Jadi misalnya yo, ini mau sebagai orang yang juga karena pemilihan dulu ya. Udah Mas Dery, kamu ada yang jadi ketua dan bertanggung jawab atas kelasnya kok. Nah, seandainya nanti kok kelasnya ada dinamika lebih, oh katakan Mas Asal ada perbedaan perselisihan dan lain-lain. Jadi ini nggak bisa ini membantu menyelesaikan untuk kelas ini kondisi kelas ini dia tidak akan mampu menaruh dana tersebut. Dia bisa bertanggung jawab kelas ini udah jadi ketua kelas udah yo kalau menyiku orang yo udah. Jadi kami kalau yang pemimpin sama ketua Bang, gimana perbedaannya tadi? Pengaruhi. Nah, untuk ketua dan kepala, gimana? Ayo kita berikan satu. Ayo. Satu lagi, yang paling pojok, silakan. Kira-kira apa bedanya? Berada ini, perlunya di dalam. Kamu baik, ya. Kira-kira apa bedanya? Kalau ketua itu bentuknya kecil, terus kalau kepala itu apa ya? Kalau suatu kelompok itu kayak menjadi ketua pelaksananya, jadi kayak benderanya pemimpin. Menurut saya begitu. Oh ini di apa ya? Pada kasta ini gitu ya. Kalau ketua itu di bawahnya, kepala dulu. Ketua di bawahnya kepala.
Itu ya, oke, kasih tekan. Kalau di sebutnya itu mungkin di lembaga apa namanya perusahaan itu bisa jadi seperti itu, betul. Dan tapi untuk perbedaannya di sini, kalau kepala, nah di sini adalah mencapai sebuah tujuan sama kayak ini. Nah ini mengepalai satu apa ya? Mengepalai satu unit kelompok. Nah, kalau ini kan cuma bertanggung jawab, dia tidak ada tujuannya ini tidak sama kayak ini. Kalau di sini pemimpin sama-sama memiliki sebuah tujuan untuk diselesaikan. Tapi kalau yang kepala, kalau kepala itu bedanya cuma di sini bertanggung jawab. Kalau di sini tidak ada bertanggung jawab karena tadi kalau kalian menjadi kepala anak kelompok kalian satu orang suka seorang matematik itu sudah tahu tugasnya lagi. Nah dia kok tidak mencapai tujuannya, yang bertanggung jawab itu dirinya sendiri. Contoh seperti di pabrik, seandainya kalian berangkat pabrik ya, jadi contohnya di pabrik. Satu kantor ini Pak, PT ini Pak, PT Asnal Indomaju Jaya, ya kan? Asnal Pak? Asnal Indomaju Jaya. Satu orang kok kalian sebagai kepala, satu orang ya berangkatnya telat, males-malesan, ya kan? Gara kerjaannya kok kurang rapi, kurang bagus. Nah yang menegur itu nantinya tanggung jawabnya dan Dimas. Kalau tinggal, kalau nggak lihat kerja di sini udah saya kerja aja. Karena tujuan yang mantap ini tadi dari kepala bidangnya itu tadi mengajak semua kelompok satu unitnya untuk mencapai sebuah hukum. Kalau bedanya sama di sini, nah kalau di sini pemimpin ini lebih tugasnya lebih apa namanya berat lagi karena harus mempengaruhi orang itu bertanggung jawab juga, tapi di sini juga mempengaruhi. Nah, di lingkup sekolahan dulu, seandainya dia mau buat kegiatan apa yang paling dekat ini apa? Pesantren Ramadan. Seandainya kepanitiaan pesantren Ramadan yang sudah dibuat oleh masyarakat tidak berjalan dengan baik, ya, tanggung jawab siapa? Bukan tanggapnya paling buat panitia ya. Jadi kita ketua panitianya kalau tidak memilih sebuah kepemimpinan yang disalahkan siapa? Bukan bawahannya, bukan seksi humasnya, bukan seksi perlengkapannya. Yang disalahkan adalah ketua panitia. Bagaimana ketua panitia itu mengatur, mempengaruhi, manajemen kepanitiaannya agar pelaksanaan apa tadi pesantren Ramadan itu berjalan dengan lancar. Bisa dipahami bagaimana tugas kepemimpinan ini tadi ya sangat penting dan nantinya sangat apa ya berguna bagi kalian atau di masyarakat. Next ya. Nah, untuk fungsi kepemimpinan. Satu apa? Dua, tiga, empat, lima, enamnya, tujuh. Oke. Untuk perencanaan, jadi orang pemimpin kalian katakan nanti ini yang pengen kerja kok jadi mandor di salah satu perusahaan apa? Penting pengen jadi sukses di mandor melalui kerja. Enggak kuliah semua? Kuliah? Ini Google tercapai semua ya. Seandainya nanti diperkuliakan, kalian akan menjadi katakan kalau karena ini di lingkup sekolah itu namanya OSIS. Kalau di lingkup kuliah itu nanti ada yang namanya HIMA. Itu ada yang namanya sekolah HIMA atau HIMA Pro. Ya, bukan mahasiswa prodi atau jurusan. Katakan ambil jurusan manajemen nanti ketua HIMA. Nanti di ketua HIMA ada yang namanya ketua kalau saya dulu ada namanya HRJ, kita masuk jurusan
bukan di fakultasnya, atau BEM fakultas. Itu nanti ada kalau di fakultas itu tingkat fakultas, di tingkat kampusnya, nah Mas Ahmad ini tingkat sekolahannya pun itu ada yang namanya BEM, yang memang BEM fakultas awal BEM kampus. Dan ketua atau presi. Nah, seandainya kalian nanti berkuliahan, kuliah sudah menjadi seorang pemimpin, itu ada yang namanya manajemen kepemimpinan. Fungsi-fungsinya yang ada manajemennya dalam kalian mengelola semua perencanaan kalian. Oke, untuk fungsi kepemimpinan, jadi yang pertama nanti ada perencanaan, pemandangan depan, loyalitas, pengawasan, pengambilan keputusan, pemeliharaan, dan yang terakhir menjalankan. Untuk perencanaan, ada yang tahu? Karena Perencanaan kalau menurut saya itu bagaimana salah satu pimpinan itu merencanakan sesuatu yang akan dijalankan seperti planning kayak misalnya ada jalan jadi soalnya kan misalnya ada ya, ini kan bisa sebenarnya bagaimana apa kegiatannya dari yang hari apa terus dan kegiatannya itu apa saja. ya kasih sama. Oke, yang kedua memandang ke depan. Nah, yang memandang ke depan, silakan bisa. Saya tuh mau kayak ada acara di luar terus pakai kita saya mau kemudian kita nggak selain soal teman-teman kalau kita cari sangat tidur. Perjalanan juga memulai semua kegiatan dari awal terakhir untuk mencapai sebuah yang ketiga pengembangan loyalitas yang di depan Pak ya. Oke, betul sekali untuk pengembangan kaki tepuk tangan dulu. Pengembangan mereka ini seorang pemimpin membangun kesetiaan antara pemimpinnya ya tadi. Seandainya kalau berkegiatan ya itu dibuat atau bagaimana seorang yang dari bawah sampai menengah sampai atas seluruh total pastinya dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab juga semaksimal bukan kalau pendidikan seoptimal kalau untuk kegiatan semaksimal mungkin kalau prajurit TNI itu sampai di negara bisa. Yang kedua adalah pengawasan. Saya lanjut. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu mengawasi kegiatannya, adanya bukan cuma kegiatannya, tapi semua anggotanya, kelompoknya, bandingkan apa yang terjadi di dalam kelompoknya. Bagaimana mampu menyelesaikan perselisihan atau konflik yang ada dalam kelompoknya. Bagaimana seorang pemimpin mampu memajukan suatu kelompoknya untuk mencapai tujuan dan menjadi rujukan dari satu kelompok tersebut. Dan yang lain sampai sini. Nomor 5 pengambilan keputusan. Nah, ini fungsi pemilihan yang tidak mudah dilakukan. Mengambil keputusan. Nah, ini nanti akan nanti di pengambilan keputusan ini akan ada yang namanya PLT, model-model kepemimpinan. Mau yang namanya keputusan dengan model otoriter, ya, atau yang demokratis, atau yang apa namanya tadi ada yang keenam pemeliharaan, mengupayakan kebebasan bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompoknya. Dan mudah melakukan itu untuk tujuan menjalankan tugas, konsisten menjalankan tugas dan bertanggung jawab untuk mencapai sebuah tujuan. Kita langsung paham ya. Yang sini ada yang ditanyakan. Paham semua ya? Next, nah ini tipe kepemimpinan. Kita atau ya pemimpin dengan cara gertak atau menguasai. Ada salah satu negara ini kalau disebut ada suara ring ya, enggak ya. Ada salah satu negara yang memang sebenarnya adalah diktator. Ya, komunis yang memang diktator itu, tapi nggak semua komunis itu diktator ya. Dan kalau ada komunis dan diktator memang betul. Seandainya ada pegawai
karena negara pegawai negara, contoh kalau di sini mungkin dari menteri DPR dan apapun itu ketahuan korupsi dalam tidak berbelanja itu di negara sana korban ya, kalau di Indonesia enggak, jadi hukumannya itu setara. Kalau hukuman mati ya enggak sekali enggak kalau hukuman mati enggak. Ada yang juga orang atau pemusatan otoritas dan mengambil keputusan ini pada pimpinan. Ya oke, kalau itu mau tadi ya kelompok ya udah yang memutuskan tetap dari pimpinan. Kalau satu kelas ini, oh gimana nih mau izin hari ini atau besok? Ya udah yang memutuskan nanti mas dari tidak ada, atau kadang ada contoh mas kenal dia kelompoknya diktator ya, kelompoknya belum apa namanya aktif. Ya udah pokoknya kumpulannya hari ini nggak boleh ya nggak bisa, nanti ada hukuman harus bisa. Nah itu yang contoh di kalau pemerintah bedanya tapi apa ya, karena sudah kesepakatan ya satu kelompok ini mau bahwa mengambil keputusannya dari pemimpin, tapi pemimpinnya ini tadi kelompoknya ini tadi nggak tahu punya apa. Dan kami kalau demokratis hampir sama itu pemimpin, tapi ada yang namanya ini dibahas secara bersama. Jadi tahu keputusannya nanti apa, hasil keputusannya apa ya. Nah yang ini kita membayangkan kelompok menerapkan hukum dan hukum. Jadi kita dikembalikan. Kalau Indonesia itu artinya di sini. Demokratisnya di sini membiarkan apa namanya, kalau di sini ada yang namanya DPR. Jadi yang mengatur undang-undang secara DPR, yang mengatur undang-undang kelompok DPR, bukan kelompok ya, tapi memang Dewan Perwakilan Rakyat. Seorang menteri kok mau mengambil kebijakan, usulannya itu tadi nanti akan disetorkan ke DPR, jadi dirapatkan oleh DPR. Kalau DPR ACC oke, baru kebijakan itu bisa andainya kalau DPR tidak ACC tidak oke, ya tidak berjalan. Jadi fungsi DPR di pemerintahan itu seperti ini. Setiap tahun ini sudah ada yang sudah tahun atau yang kemarin sudah 16 belum ada. Dan nanti kalian harus sudah ini berjalan tahun depan ya. Dan aku ini sangat pengawasan kalian. Jadi fungsi DPR pemerintahan yang gimana ini kayak simpelnya. Jadi 5 tahun sekali masyarakat itu disuruh memilih mana yang kamu pilih untuk menjalankan amanah. Yang kamu pilih untuk menjalankan amanah tersebut. Bu, Ibu, friend, itu yang kamu menjalankan amanahnya. Nah, amanahnya itu kamu tugasnya mau dari siapa tugasnya? Dari rakyat. Nah, kamu memilih rakyatmu yang mewakilkan aku sebagai penyambung lidahmu, ya, yaitu ada yang namanya DPR, ada yang sampai dari DPR dan daerah sampai DPR RI. Dan DPR RI yang mengelola, yang merancang, habis itu yang melaksanakan siapa? Pemerintah. Jadi kalau untuk pemerintahan Indonesia itu sistemnya ada yang merancangnya. Kamu memilih untuk DPR, berarti kamu memilih orang untuk merancang sistem yang akan kamu jalankan di Indonesia. Nah, kalau kamu memilih salah satu presiden mau pemerintahan, kamu memilih orang yang akan melaksanakan amanat dari perancangan yang tidak dilakukan. Ya, sebenarnya ada yang masih bingung atau sudah paham semua? Ada. Untuk orang benar banget. Oke, nah ini sebenarnya tugas kepemimpinannya juga. Tugas kepemimpinan ini mau memulai mengatur, memberitahu, mendukung, menilai dan mungkin kalau dia memulainya agar kelompok memulai kegiatan agar tugas.
untuk atau tugas tertentu. Jadi melaksanakan momen awal yang sudah diberikan level ini yang mengatur ya memberitahu. Jadi kalian seorang pemimpin orang benar-benar aku ya makanan atau kamu jalankan ini ya sudah kamu ini kalau salah kamu sudah salah ya seperti itu ya. Jadi ini ada yang memulai, dia juga memulai memberikan contoh pertama ya, memberikan contoh bagaimana pelaksanaan yang memberitahu ya, memberitahu mendukung berdasarkan seandainya ada kegiatannya ya, bukan cuma beromongkan mengatur menilai. Seandainya kalau tadi dalam kegiatan ini tadi pinjam tikar A atau tikar B, karena tikar A pendek tapi bagus, yang kita B panjang lebar tapi jelek dan itu. Nah ini orang memiliki juga mampu menilai bagaimana yang mau yang ada ya, serta menyimpulkan tadi sudah memiliki opsi yang beda, yang lebar panjang tapi jelek, dan nanti kita ikuti lagi dengan karpet apa ya. Selanjutnya ada tugas kepemimpinan dari ada mendorong, mengungkapkan perasaan, mendamaikan, mengalah, memperlancar, memasang aturan perman. Jadi dari awal kita ada aturan. Nah ini tadi dari pemimpin tadi ya, kekompakan tinggi, kerja tinggi, kekompakan rendah. Nah ini salah satu contoh kepemimpinan atau kelompok yang ada. Kali kelas ini tipe yang mana, Mas? Kekompakan tinggi, kerja rendah. Dan kondisi itu, kekompakan kerja rendah, atau yang kerja tinggi, kekompakan rendah. Ya, masih lihat tadi ya. Nomor 3, coba kerja tinggi, kekompakan tinggi. Kadang 3, kadang 1, oke. Nomor 4, kerja rendah, kekompakan rendah. Oke ya. Jadi menurut kalian kelas ini di ini ya lebih condong kemana? Pilih antara 1 sama 3. Gimana ya? Pada kemana kalau kelas ini biasanya 1. Berarti lebih ke kekompakan juga banget ya, lebih ke kekompakan tinggi tapi ya. Nah, kalau itu dari itu kita sudah lihat bahwasanya orang pada kelas angka 2 ini menjaga hubungan baik akan dan kekompakan walaupun kerjanya itu mau kalau sudah bareng mau nanti ada nanti selesai sendiri. Selanjutnya, nah ini untuk yang harus diperhatikan karena ini penting untuk menjalankan roda organisasi ya. Ini bagaimana seorang pemimpin menyuruh, tapi bukan cuma mengatur. Ini tadi kamu juga memahami pemimpin memberikan perkara. Jadi apa yang dibutuhkan kamu pikirkan dulu. Dan mau atur mengambil keputusan untuk bisa lain memberitahukan kepada yang dipimpin lalu kita kelas dan kita umumkan nomor masyarakat yang ada yang namanya memberitahu dan nomor ya baik dan juga ya menjelaskan suasananya contoh mengambil dengan juga nggak terus kalau kalian buat apa ini katakan kalian jadi pengguna sukses nih, nah kalian ini kita karyawan kalian itu bagaimana kamu melaksanakan ini katakan kamu punya stand jualan kebab ya, jadi buat tinggal di sini kamu nggak pernah jual makanya tidak pernah memberitahu dari berapa ya kan. Cara pembuatannya gimana dan nanti akan buat lagi nanti akan rugi. Mungkin ini bisa dibaca sendiri
minta nasihat. Anak bisa dibantu membaca. Minta nasihat. Ya, mereka menyampaikan masalah dari maksud dan nasihat lalu membuat keputusan sendiri. Ketiga, satunya. masalah bersama saling bersama dan tetapnya bersama. Oke, yang selanjutnya adalah memberitahu bahwa cukup sekian daripada kali ini. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya ada tes, bukan tes ya, kayak bagaimana quiz yang bagaimana nantinya kalian bisa memahami apakah betul-betul memahami materi yang sudah saya sampaikan, dan ada evaluasi untuk saya juga dan yang penilaian nanti dari kalian. Itu ya. Jadi bagi mungkin saya cukupkan sampai di sini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada orang-orang yang sudah dulu ya. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan selanjutnya masih bisa kumpul sehat selalu kalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.